Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik alaihi wasallam ajmain, amma ba'du. Sahabat Tombati TV dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini dengan keadaan yang sehat. Bagi yang masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita selalu berharap kita semua untuk diberi kesehatan, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna, sehingga dengan izin Allah kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Sahabat Tombati dimanapun berada, selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umat-umatnya yang soleh dan solihah, insya Allah digolongkan kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Sahabat Tombati dimanapun berada, saya pada kesempatan hari ini menyapa kalian setelah sekian lama saya tidak mengupload video karena ada pekerjaan-pekerjaan yang harus saya utamakan. Dan tentunya meskipun demikian saya menyadari dan memahami bahwa kalian membutuhkan semangat, kalian membutuhkan motivasi. Karena itu meskipun video lama di YouTube saya itu kalian harus mengulang-ulanginya, karena itu untuk menyemangati diri kalian, jiwa kalian untuk kembali normal. Saya alhamdulillahirabbil mantan penderita anxiety 2018, 19 dan 20 ya, baru insya Allah sembuh total 2021. Alhamdulillah bisa normal kembali, tidak memikirkan apapun. Dulu kalau ada sensasinya 1000 sensasi kan, 1000 sensasi memang, dari kepala, dari ketutupan kepala, dari kepala terikat, dari mata buram, dari hidung tersumbat, mulai mulut, lidah pecah ataupun lidahnya menggaris di tengah, terus bibirnya pecah-pecah, sariawan dan lain sebagainya. Belum lagi kupingnya berdengung, terus mengganjal di tenggorokan, serak, ingin bersendawa terus, dan masih banyak lagi. Itu di area atas, belum lagi nanti di bawah, misalnya ada panas di dada sampai ke punggung karena refleks lambung naik, heartburn namanya tuh. Terus nanti perut kerubukan, belum lagi nanti sakit perutnya, terus bagian punggung sini sakit, panas dan lain sebagainya, kaku kakinya, kaku tangannya, kram, kedutan, terus yang lain itu yang kelihatan ya. Cuman kayak gitu aja kita sangat luar biasa rasanya, seperti kita mau mati, rasanya kita sudah mau mati, nafas ngos-ngosan, sesek dan lain sebagainya. Belum lagi nanti takut kematian, takut ada ambulan, takut bendera putih, bahkan trauma-trauma yang sangat luar biasa sebagai penderita anxiety psikosomatis ya. Mungkin karena sakitnya tidak sembuh-sembuh sehingga trauma. Tetangganya mati, kita rasanya ingin ikut mati. Terus ada suara burung tanda kematian, rasanya kita sudah tertekan. Terus kita bangun tergesa-gesa, ataupun tiba-tiba bangun jam 1 malam, jantung berdebar deg-deg. Itu adalah salah satu sensasi anxiety psikosomatis. Sahabat Tombati yang masih merasakan demikian, masih banyak lagi ya yang dirasakan orang menderita anxiety. Karena saya kurang lebih selama 3 tahun itu benar-benar merasakan yang luar biasa. Tidak ada senang-senangnya, tidak ada rasanya jenuh di titik nol. Bener, kebahagiaan itu tidak ada. Rasanya kebahagiaan itu sudah lenyap dari diri kita, baru dihilangkan oleh Allah. Tapi alhamdulillah nanti bisa sembuh, bisa kembali normal kembali, kita bisa bahagia kembali, kita bisa merasakan ada rasa angan-angan ke depan lagi, kita punya cita-cita lagi yang tadinya seolah-olah kita sudah nggak ada cita-cita, nggak ada keinginan dan lain sebagainya. Sahabat Tombati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya tetap memahami kalian, mengerti kalian. Mungkin orang yang tidak pernah mengalami anxiety psikosomatis mungkin menganggap kita itu lebay, menganggap kalian itu lebay, menganggap kalian tuh sakit apa, badannya sehat-sehat saja, kelihatan normal-normal saja. Tapi kok
kayak gitu ya. Ada yang mengatakan karena ada gangguan, ada yang mengatakan karena mungkin ada jin, ada setan dan lain sebagainya yang mengganggu kita, ataupun kita diguna-guna dan lain sebagainya. Orang pintar mengatakan mungkin demikian. Tapi seperti itu adalah bukan solusi. Kalian hanya akan menambah terbebani, kalian akan menambah tertekan di sini. Oleh karena itu kita harus memahami kita itu sakit apa dan kita harus bagaimana, kita harus mengatasinya, solusinya bagaimana. Kita mulailah menggali, kita mulai memahami. Lihat video-video saya, Tombok Ati TV 1, Tombok Ati TV 2, Tombok Ati TV 3 itu saya buat urut untuk mengatasinya bagaimana, dan sudah saya rangkum di Tombok Ati TV 94. Di situ sudah saya rangkum mulai dari bangun tidur, terus nanti ngapain, terus mandinya bagaimana, berjemurnya bagaimana, herbalnya kalian bisa cocoknya apa, sudah beberapa yang saya tunjukkan. Terus kalian terus nanti itu makannya itu apa, terus makanan yang dianjurkan apa, dan makanan pantangannya apa, jam sekian harus mandinya bagaimana, berjemurnya bagaimana, pola hidup sehatnya, untuk olahraganya bagaimana yang aman untuk lambung supaya tidak refleks ataupun naik ke atas lambung, asam lambungnya naik ataupun reflux itu bagaimana, itu sudah saya sampaikan semua. Nanti jam berapa pola makannya harus diatur bagaimana, terus pola pikirnya kita harus meditasi atau bagaimana, kita harus relaksasi, hipnosis mandiri untuk memasukkan ke alam bawah sadar kita bahwa kita itu sehat, kuat, tenang, nyaman, bahagia, kita sehat sempurna, kita berani, kita percaya diri. Seperti itu kita ucapkan, kita berkali-kali merepetisi kalimat afirmasi positif itu. Terus nanti pendekatan kepada Allahnya bagaimana, cara zikirnya bagaimana, ataupun kalau ada gangguan dari setan, jin dan lain sebagainya, kita sesuai anjuran Nabi kita apa yang harus kita baca. Misalnya kita baca Kulhu, Falak, Binas, Ayat Kursi dan lain sebagainya, seperti itu. Terus nanti jam 12 sholatnya, zikirnya, setelah itu sore istirahatnya, terus asar, setelah asar kita harus bagaimana, kita harus menghangatkan tubuh kita dengan jaket dan lain sebagainya. Mungkin karena kita itu kalau di sore hari biasanya kumat ya, setelah habis asar tuh mungkin karena suhunya terutama yang bagian dingin ya, termasuk tempat saya itu dingin ya karena di Jogja, tapi yang bagian timur kalau pas panas ya panas, tapi kalau pas dingin ya dingin, karena tempat saya itu tinggi di Gunung Kidul, itu yang paling ujung perbatasan Wonogiri, Jawa Tengah, itu kan tinggi juga di situ. Saya di situ rumahnya. Nah, oleh karena itu, karena habis asar itu biasanya kambuh, tapi orang itu mengatakan kalau habis asar kambuh itu biasanya ada gangguan ini, sakitnya berpindah-pindah itu karena ada gangguan ini. Nah, itu malah tambah membebani. Setelah kita menggali apa yang sudah kita ketahui dari video-video saya, terutama saya mantan penderita anxiety psikosomatis, ya mungkin kalau memang ada gangguan dari jin dan lain sebagainya, ya kita doakan sesuai perintah Rasulullah SAW. Kita membacakan Al-Fatihah, Kulhu, Falak, Binas, Ayat Kursi untuk pembentengan diri. Kita bacakan zikir-zikir yang lain banyak di YouTube, misalnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta perlindungan dari gangguan jin, dari yang ada di langit atau yang kita ada gangguan, pokoknya intinya ada gangguan kepada kita baca-baca doa seperti itu. Terus misalnya kita mulai relaksasinya, menenangkan diri, atur pernapasan, menikmati pernapasan kita. Alhamdulillah kita masih bisa bernafas, mensyukuri sekecil apapun nikmat-nikmat Allah. Kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dari nikmat yang hasil, meskipun tidak ada nikmat yang kecil sebenarnya. Napas ini ya, kita masih bisa bernapas itu. Kalau kita beli, kita bayar di UGD ataupun di rumah sakit, kita membayar oksigennya, kita mau bayar berapa, satu tabung itu berapa. Nah, oleh karena itu kita harus sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bernapas. Meskipun yang lain baru sakit kayak gitulah, masih sesek, alhamdulillah nggak apa-apa. Ataupun baik-baik saja, aku pasti baik-baik saja. Aku mensyukuri nikmat yang lainnya. Aku masih bisa bergerak kok, aku masih bisa jalan. Masih banyak orang tuh yang sampai stroke nggak bisa jalan tuh.
kayak gitu. Alhamdulillah aku masih bisa jalan. Terus lagi ada yang matanya rabun tapi masih bisa melihat, keliengan seakan-akan oyong mau jatuh, bumi bergoyang. Itu bukan buminya yang bergoyang, kaliannya yang bergoyang karena tidak seimbang. Biasanya orang itu kalau anxiety psikosomatis asam lambung, dari asam lambung itu makan, setelah makan belum minum manis ataupun glukosanya belum stabil, itu bisa mengakibatkan keliengan, ataupun kalian itu darah rendah, ataupun yang ada darah yang tinggi juga tidak seimbang, ada yang detak jantungnya ataupun tensinya berubah-ubah, sekarang di tensi sekian, besok tensi sekian, berubah-ubah, kadang tinggi kadang rendah. Kalau saya itu cenderung ke rendah ya, saya sempat sampai ke 80, lelah sekali ataupun lemes, udah nggak berdaya, lunglai. Waktu itu sampai dimarahin sama dokter karena saya ke dokter sendiri dan rasanya sudah mau mati di jalan. Itu ada daun jatuh saja saya takut ya, apalagi kalau ada mendung-mendung. Itu dulu pergantian musim antara kemarau ke hujan. Itu kemarau kalau sore kan sudah menggigil dingin, apalagi besok kalau hujan ya ada mendung itu sudah rasanya mau mati rasanya itu. Jadi kita takut kematian, hal yang sangat-sangat luar biasa saya mengalaminya. Oleh karena itu saya memahami betul orang yang anxiety psikosomatis itu seperti apa. Jadi kalian butuh pengertian, kalian butuh disupport dan kalian butuh dipahami. Maksudnya yang bisa memahami siapa? Ya mantan penderita anxiety, dokter saja ya, dokter dalam, penyakit dalam itu dia tuh kalau mengasih obat atau pas mengobati kita, kadang itu kalimatnya itu masih tidak bisa kita terima. Oh kamu harus begini, nanti kalau nggak begini nanti kamu, nah kayak gitu tuh sudah membuat kita kacau. Jadi kalau orang yang tahu anxiety psikosomatis, lebih-lebih orangnya itu penderita, itu akan sangat hati-hati untuk ngomong, karena nanti itu bisa merubah mentalnya atau mindsetnya, ataupun karena apa ya, alam bawah sadar kalian tuh baru terbuka. Oleh karena itu ini bagus-bagusnya kalian untuk memasukkan afirmasi positif. Misalnya aku kaya, aku pasti kaya, aku pasti kaya, aku pasti kaya, kaya hati, kaya rezeki, kaya Tuhan memperlancarkan rezekiku, Tuhan memberi rezeki kepadaku, Tuhan memberi keturunan yang baik kepadaku, Robbi habli minas sholihin, Tuhan kan memberi rezeki yang banyak ya, sehingga aku bisa naik haji dan lain sebagainya. Ucapkan itu, ucapkan sambil aku bisa membahagiakan orang tua, aku bisa membahagiakan anak istri, aku bisa membahagiakan keluargaku, aku pasti ini diharapkan, aku pasti diharapkan, aku pasti sembuh, aku pasti sukses. Nah itu masukkan kalimat-kalimat seperti itu, masukkan supaya nanti kalau kalian sembuh itu tertanam. Dan karena kalau sudah tertanam ke alam bawah sadar, insya Allah akan terjadi. Karena apa? Karena disitulah kita itu akan yakin 1000%. Nah seperti itu ya. Lalu kalian itu malah cenderung untuk waduh nanti aku jangan-jangan ini nih, waduh aku nanti jangan-jangan ini nih, selalu pikiran negatif, selalu pikiran yang tidak baik, ada apa sedikit kayak gini, tidak baik, ada apa sedikit tidak baik, itu yang masuk ke alam bawah sadar. Oleh karena itu diubah sedikit. Ya saya tahu, saya memahami memang susah, tapi itu harus diucapkan. Kalian harus ucapkan aku sehat, jangan aku masih sakit nih, aku masih sakit. Enggak, busungkan dada, bilang aku sehat kok, aku kuat kok, aku berani, aku percaya diri kok, kayak gitu ya. Ucapkan seperti itu. Jadi kalian mulai detik ini dan seterusnya jangan lagi bilang aku sakit, tapi bilanglah aku sehat, aku baik-baik saja. Kalau misalnya kalian tuh masih oyong, tidak peduli, tapi ucapkan aku baik-baik saja, aku sehat, aku berani, aku percaya diri, aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai, seperti itu. Jadi kalian jangan sekali-kali mengucapkan kalimat yang buruk ataupun kalimat yang membuat down, ataupun itu kalau nanti masuk ke alam bawah sadar itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Nah karena itu, karena alam bawah sadar itu pas posisi terbuka, silahkan ucapkan afirmasi sekali lagi, aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia, aku sehat sempurna. Dengan izin Allah, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Aku berani, aku percaya diri, aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai, aku sukses. Seperti itu. Ucapkan seperti itu berkali-kali supaya itu bisa masuk alam bawah sadar betul, dan itu bisa merubah mindset kalian yang sekarang baru terganggu ini. Trauma-trauma akan hilang, kalian akan berani lagi, kalian akan percaya diri lagi, dan kalian akan menjadi hebat lagi. Dan insya Allah kalian akan selamat di dunia wal akhirah. Dengan sakit ini akan mengangkat derajat kalian.
Dengan sakit ini akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Dengan sakit ini kita akan banyak berzikirnya, banyak baca Qur'annya, banyak insya Allah banyak selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita akan menjadi baik-baik saja, akan menjadi selamat fi dini wa dunya wal akhirah, insya Allah seperti itu. Sahabat Tombo Hati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini sekali lagi mohon maaf karena banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, sehingga saya hanya membuat beberapa video short ya, tentang video lucu ataupun video yang membuat kita itu lebih terinspirasi untuk sembuh ataupun untuk yang lain, supaya kita itu terhindar ataupun kita teralihkan pikiran kita, mindset kita menjadi lebih baik lagi, dan insya Allah kita akan tertata lagi setelah sakit ini. Kita dipilih oleh Tuhan, tidak semua orang dipilih seperti ini, dan kalian harus memahami semua kehidupan itu banyak sedikit banyak orang itu diuji ya. Jangan kira kalian sendiri yang diberi ujian seperti itu, tapi sebenarnya setiap orang itu diuji. Jadi sesuai dengan kemampuannya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi ujian kita itu sesuai kemampuan kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Sahabat Tombo Hati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya sekali lagi menasihati diri saya dan juga kepada diri kalian semua. Saya mohon maaf sekali lagi karena sudah hampir 2 bulan ya saya tidak mengupload video. Dan insya Allah kalian yang sudah merasa sembuh, jangan dikira nggak akan rasa kambuh-kambuh lagi muncul. Kalau itu muncul, kalian jangan drop lagi, jangan kaget lagi kalau ada sensasi yang muncul. Orang yang sehat yang lain juga mengalami demikian. Misalnya ada mules, misalnya ada perut kembung, misalnya ada panas di badan. Itu manusia yang masih hidup itu wajar seperti itu. Jangan takut rasanya mau mati dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa. Orang normal menganggap itu hal yang biasa, tapi orang yang kena anxiety psikosomatis rasanya sudah mau mati dan lain sebagainya. Saya ingatkan, semua akan baik-baik saja, aliswell kayak gitu ya. Dan insya Allah kalau kita sudah memahaminya, kita sudah mengerti, dan kita mencatat setiap hari kita itu harus bagaimana. Lihat Tombo Hati TV TV94. Kalian lihat di situ, sudah saya rangkum sekali lagi. Meskipun saya tidak upload video untuk menyemangati kalian, lihat video-video saya sebelumnya yang kalian akan termotivasi. Mulai dari kalau kelayangan bagaimana, kalau kalian itu misalnya terikat kepala bagaimana, mengganjal di tenggorokan bagaimana, nafas ngus-ngusan bagaimana, lambung kerubukan bagaimana, dada panas sampai punggung bagaimana, itu caranya mengatasinya sudah saya sampaikan semuanya. Dan terus kalian afirmasinya bagaimana, cara pola hidup sehatnya bagaimana, pola pikir yang baik bagaimana, afirmasi untuk memasukkan kalimat positifnya bagaimana, terus pola makan yang teratur bagaimana, apa yang dianjurkan dimakan dan apa yang dilarang bagaimana, sudah saya sampaikan semuanya. Oleh karena itu silahkan kalian ikuti video ini. Yang belum like, subscribe, silahkan like, subscribe, untuk agar kalau saya mengupload video kalian itu tahu dan kalian bisa termotivasi dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengucapkan syukur dan berterima kasih, dan kita mendoakan kepada kalian semua, semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita Yang Maha Esa. Kita akan menjadi orang yang berani, percaya diri, panjang umur, sehat, berkah, barokah, selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salam sehat jiwa dan raga dari Tombo Hati TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.